Minum sekoteng bareng sekali. Oke, cakep. Cakep. Orang ganteng kembali lagi. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, semuanya baik, semuanya sehat. Oleh karena itu, Kodim mengajak kalian untuk selalu bersyukur ya atas kesehatan kalian. Oke, kalau ditanya hari ini siapa yang tidak masuk? Saya tidak masuk? Semuanya masuk ya? Ya? Safira? Tiga satu. Safira sama? Oke, berarti ada dua anak ya? Tiga aja ya? Oke, kita kalau sakit kita makan sebagai buat sembuh ya? Oke anak-anak, kemudian kalau juga ingin selalu mengajak kalian untuk selalu giat belajar ya. Nah, kalau dia akan berpantun, yang pantun ini memotivasi kalian untuk selalu belajar. Iya, Pak. Oke, pagi-pagi pergi ke pasar, beli buku di toko Pak Maman. Jangan teruslah belajar karena ilmu berguna sepanjang zaman. Kalian juga sering menunggu ya. Kemarin lalu bilang Pak kata-kata hari ini, Pak kata-kata hari ini. Iya. Ya, kalau di belakang kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Aku ingin ke Korea Selatan. Ya. Justru kamu ingin ke Jepang. Walaupun kita sudah mantan, tetapi aku tetap sayang. Baik ya. Kemudian yang berikutnya, kalau dia akan bertanya, silakan yang bisa menjawab tunjuk jari kalian. Oke, pertanyaannya sangat mudah. Silakan yang bisa tunjuk jari. Baik, kalian itu lebih suka yang makanan fried chicken atau yang junk food? Ataukah mungkin yang seperti jeruk putih? Siapa yang mau menjawab lebih suka mana? Silakan tunjuk jari ya, harus berani ya. Tunjuk jari, coba. Tunjuk jari dulu. Tunjuk jari. Oke, namanya siapa enggak? Sivana, kalau ada dua pilihan itu, campur apa bentuk putih? Jadi, secara jujur ya, sesuai nuranimu. Kalau sudah tahu berarti jelas sama campur ya. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, kemudian yang berikutnya. Oke, di antara kalian coba tunjuk jari. Siapa idola artis Korea kalian? Siapa yang berani? Tunjuk jari, tunjuk jari. Apa? Tunjuk jari, sebut nama. Kapita, kamu paling suka dengan artis Korea siapa? Henbu. Oke. Baik, mungkin yang lain juga sama ya. Punya artis idolanya kamu tadi. Kemudian pertanyaan ketiga, silakan yang bisa boleh tulis dari. Kalian kalau menggunakan TikTok itu lebih banyak digunakan untuk apa ya? Silakan. Yang tunjuk jari untuk ini ya. Ya mas, ini mas, tunjuk jari. Panggilannya? Ruli, biasanya kalau TikTok apa? Yang di bawah atau sebenarnya gunakan TikTok? Video. Oke, intinya adalah lebih sering untuk hiburan dibandingkan yang lain ya, misalnya untuk belajar ya. Oke. Baik, anak-anak, dari jawaban-jawaban kalian itulah fenomena yang namanya efek dari globalisasi. Nah, nanti kita akan pelajari bersama apa itu globalisasi. Nah, sebelum ke sana, dia akan memberikan pengantar dulu terkait dengan tujuan belajar kita ya. Belajar kita nanti tujuannya apa, kemudian manfaatnya bagi kalian apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, diperhatikan. Baik, untuk tujuan pembelajaran ya,
Diharapkan nanti kalian bisa atau mampu menganalisis terkait dengan efek dari globalisasi. Nah, tentu nanti sudah bagi pilah-pilah ya. Tiap kelompok punya topiknya sendiri, punya masalahnya sendiri. Nah, kamu nanti akan menganalisis efeknya apa, kemudian bagi kalian remaja itu nanti dampak atau efeknya yang positif apa, yang negatif apa, kemudian kamu punya sikap apa. Ya. Baik, kemudian ini tujuan pembelajarannya ya. Kemudian manfaat pembelajaran ini adalah kalian dengan tahu atau paham terkait dengan efek globalisasi, harapannya adalah kalian punya sikap, punya keterampilan bagaimana menyikapi permasalahan terkait dengan efek globalisasi. Nah, ya, itu secara garis besarnya. Kemudian yang berikutnya adalah gambaran singkatnya nanti kalian akan mempelajari pengertian globalisasi. Kemudian juga penyebabnya apa, dampak positif apa, dampak negatifnya apa, kemudian yang lainnya adalah sikap kamu bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penilaiannya, nanti kalian secara berkelompok, ya, sekali lagi pengerjaannya secara berkelompok. Secara berkelompok kamu menyelesaikan LKPD-nya, kemudian setelah itu kamu akan membuat hasil diskusi kalian dengan kelompoknya dalam bentuk mind mapping. Mind mapping seperti apa nanti baru dia akan memperlihatkan. Oke, sampai sini jelas? Clear? Clear ya. Oke. Kita lanjut. Dia akan memberikan pengantar dulu terkait dengan materi hari ini ya. Oke, materinya globalisasi. Sekarang pengertiannya dulu, apa itu globalisasi? Baik, globalisasi adalah proses meluasnya pengaruh interaksi antar negara di seluruh dunia, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Oke, anak-anak, kalau kalian lihat sekarang dunia itu seperti borderless ya. Borderless itu artinya tanpa batas. Kamu di Pati bisa berhubungan dengan orang-orang di Amerika, di Eropa, di Afrika, dan seterusnya. Nah, intinya seperti itu ya. Kemudian sekarang kira-kira globalisasi itu penyebabnya apa? Oke, ada beberapa penyebab, anak-anak. Tetapi yang paling inti adalah terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, kalian lihat dari pegang Android kalian, pegang smartphone kalian. Nah, itu salah satu penyebab yang namanya globalisasi. Selain dari kerjasama antar negara, ketergantungan ekonomi. Nah, sekarang dampak positif negatif secara umum ya. Oke, dampak negatifnya diantaranya adalah dominasi budaya asing ya. Tadi disebutkan kalian sangat menggilai artis-artis Korea dibandingkan artis negara sendiri ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi. Negara-negara kaya makin kaya, negara miskin makin miskin. Kemudian kerusakan lingkungan, di mana-mana terjadi kerusakan lingkungan, sampah di mana-mana, pengundulan hutan di mana-mana, terjadi yang namanya pemanasan global. Kemudian juga ada individualisme ya. Kemudian yang selain yang negatif juga ada yang positif, anak-anak ya. Nah, yang positif apa? Yang positif adalah satunya kemudahan mengakses informasi dan teknologi. Kemudian ada peluang ekonomi, kerjasama antar negara. Nah, ini secara singkat itu yang namanya globalisasi. Nah, yang berikutnya, anak-anak, nanti tugas kalian secara berkelompok akan menganalisis dampak-dampak dari globalisasi. Nah, kita akan lihat. Oke. Stimulus masalahnya atau masalah yang harus kalian nanti selesaikan ya. Oke, satu terkait dengan masalah satu berarti nanti yang mengerjakan adalah kelompok satu. Oke. Untuk masalah satu atau kelompok satu yang mengerjakan masalahnya apa? Masalahnya adalah sekarang terutama anak-anak remaja itu lebih menyukai yang makanan-makanan cepat saji dibandingkan makanan yang tradisional ya.
Padahal kita ketahui makanan cepat saji itu lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya ya. Kalau yang tradisional itu sehat ya, tapi yang junk food itu tidak sehat karena banyak mengandung garam, mengandung zat-zat kayak penyedap rasa dan lain sebagainya. Kita lebih baik makan singkong, makan jagung, itu lebih menyehatkan. Nah, nanti kalian analisis kenapa sih remaja sekarang lebih suka junk food? Kira-kira nanti dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Kalau sudah tahu, kamu kemudian mencoba untuk bagaimana menyikapi fenomena tersebut. Oke ya? Kelompok 1 clear ya? Kelompok 1 clear ya? Baik. Sekarang kelompok 2, masalah 2 untuk kelompok 2. Baik, sekarang fenomenanya adalah kita lebih sering berbelanja menggunakan online ya. Ada Shopee, ada Tokopedia dan lain sebagainya ya. Atau bahkan TikTok ya. Dibandingkan kalian datang langsung membeli secara langsung ya. Nah sekarang atau kelompok 2 nanti kamu menganalisis kira-kira mengapa kok bisa seperti itu, kemudian dampaknya apa dengan belanja online, kemudian yang negatif apa, yang positif apa, kemudian bagaimana kamu menyikapi fenomena tersebut. Oke ya. Berikutnya anak-anak yang ketiga adalah terkait budaya asing ya, terutama Korea. Kalian tadi sudah jelas lebih menyukai budaya-budaya Korea, tarian Korea dibandingkan mungkin tarian yang tradisional. Silakan nanti kelompok 3 analisis dampak negatifnya dengan teori itu apa ya, banyaknya budaya asing, dampak negatifnya apa, positifnya apa, kemudian sikap kamu bagaimana. Kemudian yang keempat, kelompok 4 ya, ada mengenai seringnya kalian menggunakan media sosial, lebih banyak menggunakan media sosial, terutama misalnya TikTok, lebih banyak untuk hiburan dibandingkan untuk pembelajaran. Padahal di TikTok juga banyak ada tutorial cara belajar yang efektif, atau kamu mencari informasi-informasi yang kaitannya pendidikan juga banyak. Tapi yang sering kamu lebih banyak menggunakan untuk TikTok untuk yang velocity, yang hiburan. Nah, nanti kalian coba analisis dampak positifnya apa, dampak negatifnya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kelima untuk kelompok 5. Nah, sekarang juga kita jumpai di media sosial, setiap kalian buka media sosial berseliweran informasi yang fake news ya, atau kalau sering kita kenal dengan nama hoax ya, dibandingkan dengan berita-berita yang nyata atau sesuai dengan fakta. Nah, nanti kalian analisis kira-kira dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, kemudian kalian sikapnya bagaimana untuk menghadapi yang namanya fake news ya. Oke, itu masalah-masalah yang nanti secara kelompok akan kalian kerjakan. Oke, sampai sini clear? Ada yang ditanyakan? Tidak ya, sudah clear ya. Kita lanjut. Sekarang bagaimana prosedur dalam kalian mengerjakan LKPD dan main mapping nanti ya. Oke, prosedurnya diperhatikan semuanya. Pertama adalah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian setelah diskusikan, kalian isi lembar LKPD-nya. Kemudian setelah diisi lembar LKPD-nya, kalian buatkan mind mapping-nya. Kemudian setelah dibuatkan mind mapping-nya, yang terakhir nanti kamu akan mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Oke? Sampai sini clear prosedurnya? Clear ya? Oke. Baik, berikutnya kalian akan bagikan LKPD-nya untuk buku gambarnya, kemudian spidol sudah kalian dapatkan ya. Baik. Oke, ini kelompok 1, kan? Kelompok 2 ya. Kemudian kelompok
3. Kemudian kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Balik ya. Balik. Baik, silakan. Dengan kelompoknya mulai mengerjakan. Dengan kelompoknya mulai mengerjakan. Bareng-bareng ya. Semuanya bekerja ya, tidak ada yang lainnya bisa sekali lagi supaya kerjanya efektif ya, diperhatikan langsung dengan video ya. Oke, baik sebelum ke sana ada pertanyaan bagus ya dari kelompok 2. Nanti kata konsep pertemuan nanti seperti apa? Nah, supaya lebih jelas, kalau dikasih contohnya ya. Nah, ini adalah contoh yang namanya mind mapping atau peta konsep. Intinya adalah kamu konsep-konsep yang penting kamu jadikan satu-satu ya, kemudian baru penjelasan. Kalau biasanya kalian mengerjakannya dengan naratif, sekarang dengan peta konsep penting. Nah, nanti yang tengah apa ya? Misalnya masalahmu apa di sini? Misalnya terkait makanan instan, kemudian nanti positifnya apa, negatifnya apa, kemudian sikapmu seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian yang contoh lain, nah ini yang buat Bapak Ibu guru, ada kemudian juga yang buat. Nah, kalian jangan kalah dengan buatannya kemudian ya. Oke, ini misalnya ada lagi atau main hacking ya. Nah, contohnya seperti itu ya, mudah ya, beda yang sulit ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah misalnya seperti ini. Nah, ini yang sederhana ya. Oke, siap semuanya ya. Oke, yang lain bisa mengerjakan LKPD-nya, yang lain ya. Yang
pakai ini nanti kelamaan waktunya nggak? Yang ada negara silakan. Semuanya boleh apa namanya kalau secara grup kalian boleh berdiri ya. Yang penting semuanya bekerja sama. Ya, tidak ada yang mau mana apapun enggak apa-apa. Oke, silakan yang bermasalah atau masih ragu. Tidak ada anak yang hanya menonton. Sekali lagi, tidak ada anak yang menonton. Ini kerja tim, kerja kelompok, semuanya harus bekerja. Tidak ada yang nganggur. Sekali lagi, ini kerja tim, tidak ada anak yang menganggur, semuanya bekerja. Langsung. Sembarang ya. Berkreasi. Langsung, tidak ada benar salah ya. Langsung aja. Waktunya tidak banyak, segera. Mau dikasih waktu sekitar 15 menit ya untuk menyelesaikan. Yang belum salah atau yang masih bingung silakan. Ya.
Yang masih clear silakan bisa bertanya ya. Sekali lagi ini kerja tim, maka semuanya bekerja. Boleh berdiri ya, boleh berdiri. Yang kesulitan dengan duduk boleh berdiri. Yang penting kamu bekerja, semuanya bekerja. Boleh berdiri, ya harus duduk. Teman-teman bisa. Waktunya tapi berkurang. Semuanya sudah cepat. Yang masih bingung, silakan tanya lagi. Ayo Mbak, semuanya bekerja. Kamu yang saja bawa itu. Nah, kamu terus. Tiga bekerja sendiri ya, tiga ya. Jatuh. Kamu tinggal tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja. Ada negara. Tidak ada yang benar salah ya. Silakan kamu. Ayo nanti. Tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja. Kamu kan biasanya anak-anak sih gambar. Makanya. Yang kesusahan duduk boleh berdiri. Kayak cepat ya.
Harus duduk kalau memang memang susah boleh berdiri ya. Yang jelas semuanya harus bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Ini kerja Yang kelompok lain jangan kelompok lain jangan kelompoknya sendiri. Fokus dengan kelompoknya sendiri. Sudah kerja. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Silakan yang kelompok berikutnya. Tidak harus bagus ya, tapi yang penting isinya bisa terbaca. Jangan takut, jangan takut. Boleh berdiri ya, jadi kalau waktunya 5 menit lagi. Ayo ya, selesaikan. Semuanya bekerja. Ya langsung kembali ya. Oke, yang masih belum selesai, segera selesaikan. Waktunya makin mendekati habis. Semuanya bekerja, tidak ada yang menjauh. Kita beli loh. Baik, terus waktunya hampir habis, sudah selesaikan. Ya.
Oke, segera selesaikan. Oke, semuanya bekerja, tidak ada yang ini, tidak ada yang nganggur. Go, bekerja, tidak ada. Ya, selesaikan. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi, ya kan? Belum kalian ini presentasi ya. Go. Fokus dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, kelompok 5 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Oke. Tidak harus sempurna ya, karena berdasarkan waktu. Yang penting kalian tahu caranya. Nanti kalau lain kali membuat untuk diri sendiri bisa lebih cepat. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Baik, anak-anak, berikutnya adalah kalian akan mempresentasikan hasilnya ya. Silakan bisa kembali duduk ya. Nanti untuk memperbaikinya atau menyempurnakannya bisa di lain kesempatan ya. Yang sekarang yang dapat kalian kerjakan apa dulu ya. Baik, kalau mau dilihat sebagian besar sudah sudah bagus ya, meskipun belum sempurna. Semuanya silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Silakan. Sudah duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dikembalikan. Oke, berikutnya kalian akan presentasi. Setiap kelompok nanti maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, seperti biasa harus ada yang pembicara atau yang menyampaikan, kemudian yang lainnya mendampingi, satu orang memegang mindsettingnya ya. Satu orang memegang mindsettingnya. Diperhatikan semuanya. Halo. Oke, sebelum kalian presentasi, kalau di flash dulu ya, supaya fokus kalian kembali ke fokus. Ada ice breaking, benar, kita refreshing dulu ya. Ice breaking kali ini adalah hijau hitam. Caranya bagaimana? Caranya adalah berpasangan ya. Nanti ada yang hijau, ada yang hitam. Caranya gini. Diperhatikan caranya, tangannya duduk aja kan. Tangannya gini,
tangan satunya gini ya. Paham? Kemudian caranya adalah silakan nanti kamu tentukan yang hitam siapa, yang hijau siapa ya. Kemudian diperhatikan nanti kalau dia akan memberi perintah, diperhatikan. Kalau dia akan memberi perintah, kalau hijau, maka yang posisinya hijau menangkap tangan temannya yang posisinya hitam ya. Kemudian yang posisinya hitam berusaha menghindari. Oke? Kemudian kalau nanti yang posisi bilang hitam, maka posisi hitam menangkap yang posisi hijau, yang posisi hijau silakan menghindari. Oke ya? Silakan kamu tentukan dengan pasangannya siapa yang hijau, siapa yang baik, silakan berdua dengan yang dekat ya. Dengan yang dekat dengan saya. Satu kelompok yang dekat dengan kelompok. Fokus, baru mulai. Fokus, siap ya. Fokus. Siapa yang hijau, siapa yang hitam ya? Siap lagi, fokus. Hijau. Silakan untuk yang pertama kelompok 1 dulu ya. Silakan berdiri di sini. Anak semuanya. Satu anak pegang main-mainnya ya. Kemudian yang lainnya mendampingi satu yang supaya dia apa? Dia apa ya? Dimatikan dulu ya. Biar yang lainnya kalau diminta untuk memperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan, ada tambahan, ada saran, silakan tunjuk jari. Kemudian pertanyaannya apa atau mungkin sarannya apa. Baik, kita akan mulai. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan. Nama saya satu
Oke, itu presentasi kelompok 1 ya. Intinya adalah junk food itu ada negatif, ada positifnya. Kemudian tadi juga disampaikan sikapnya bagaimana. Salah satunya adalah kelompok 1 akan berusaha untuk makan makanan yang tradisional. Baik, kelompok lain ini ada yang mau menanggapi? Nah, ya. Negatif junk food. Namanya tadi si Roli ya. Roli, silakan Roli. Negatif campur. Negatifnya adalah mengandung zat adiktif yang terkandung dalam pengawet maupun makanan. Kekurangan gizi dalam mengonsumsi makanan junk food dan fast food dapat mendekatkan sebagai risiko penyakit. Oke, itu ya. Jadi banyak hal negatif terkait dengan junk food ya. Yang jelas gizinya sedikit ya, meskipun enak tapi gizinya sedikit. Baik, ada yang lain? Kelompok lain? Ada yang bertanya, memberi tambahan, saran? Oke, cukup ya. Baik, kita beri aplaus yang untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, posisinya seperti kelompok 1 tadi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Menurut saya apa sebab positif dari fenomena Gadionet di lingkungan masyarakat remaja? Gadionet dapat dilakukan karena saja contohnya di tokoh fisik. Penghematan waktu Gadionet dapat menghemat waktu konsumen karena tidak perlu pergi ke toko fisik dan menghabiskan waktu untuk mencari waktu penerimaan yang tepat. 2. Apa dampak negatif dari fenomena Gadionet di lingkungan remaja? Penipuan, ketergantungan, masalah kesehatan, mata sakit, sakit mata, sakit kepala, dan gangguan hidup. Isu sosial, dampak lingkungan, tidak. 3. Bagaimana sikapmu agar tetap bisa memanfaatkan globalisasi tanpa kehilangan identitas sebagai warga Indonesia? Menggunakan media sosial untuk berkonten dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan ditawarkan ke kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok lain bisa bertanya, bisa menambahi, bisa memberi saran. Oke, kelompok 1, silakan kalau bertanya. Silakan. Apa yang dimaksud tentang belanja online? Oke, silakan dijelaskan kelompok 2. Kerja di media sosial. Oke. Contohnya. Oke, itu ya kelompok 1 ya. Jadi belanja online intinya adalah belanja di secara online ya. Contohnya banyak, ada masuk Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Ada tanggapan kelompok lain? Silakan. Silakan Mbak, nama siapa Mbak? Lisa, silakan Lisa. Yang lain perhatikan. Bagaimana cara menghindari penipuan saat belanja online? Oke, pertanyaan bagus, silakan dijawab. Bagaimana menghindari kita tidak tertipu sama belanja online? Pertanyaan bagus ya ini ya. Oke, pertama lihat yang jual itu kredibel apa tidak? Bisa dilihat dari jumlah yang beli ya. Kalau yang beli banyak, yang beli puas,
itu kemungkinan juga tokonya toko yang kredibel ya. Ini yang gitu ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan bagus? Ada pertanyaan yang bagus? Good? Bagaimana cara mengatasi pasar yang sepi? Oke, namanya Diki, ada pertanyaan bagus juga. Kamu belajar dunia usaha, kalau kira-kira apa namanya pasarnya seperti kamu punya strategi apa? Oke, disampaikan. Promosi barang. Oke, ada promosi. Mungkin pertanyaannya promosinya bisa seperti apa? Ada video, dokumentasi, apalagi mungkin? Mengupload di media sosial supaya banyak orang makin tahu ya. Oke, kemudian apa lagi? Mungkin ada testimoni ya. Nah, kira-kira orang yang pernah beli itu puas atau tidak ya? Supaya orang makin yakin bahwa toko ini memang benar-benar toko yang bagus gitu ya. Oke, yang lain mungkin belum yang lain. Luar biasa ya pertanyaannya. Oke, cukup untuk kelompok 2. Baik, kalau begitu kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Jangan kalah dengan kelompok 1, kelompok 2. Presentasinya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Silakan. Mas. Rasa malu-malu. Ya, bagus. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ma'rul dari Anissa. Nama saya Amara Fitriana Fitriani. Nama saya Fitriana Muhammad dari. Jadi menurut kami dampak positif dari fenomena budaya K-pop adalah terhindar dari kenakalan remaja karena rata-rata K-pop ada kebetulannya, motivasi untuk mengejar dunia, mengajarkan untuk mengenal fashion. Dampak negatif dari fenomena budaya K-pop adalah generasi muda lebih banyak mendengarkan musik dan K-pop daripada musik lokal, menjadikan sikap yang sebaiknya adalah mengintegrasikan kedua budaya melalui kolaborasi, mengadaptasi teknologi K-pop untuk industri lokal. Dari apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ada yang mau bertanya menanggapi terkait dengan K-pop ya yang sekarang menjadi tren buat kalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kelompok mana? Ya, nah, Ruli, apa yang dapat negatif dari K-pop? Oke, silakan dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah generasi muda lebih banyak mendengarkan musik K-pop daripada musik lokal. Dan lupa waktu. Ya gitu ya. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Kelompok lain? Berada kelompok 3. Apa manfaat K-pop? Oke. Silakan. Pertanyaan bagus juga ya. Manfaatnya kira-kira apa? K-pop bagi kalian. Manfaatnya ya. Mengajarkan kita untuk mengenal fashion. Oke. Fashion. Terus? Memotivasi untuk mengejar impian. Oke. Fashionnya kalau lihat yang bagus-bagus, kamu pengen meniru supaya tampilannya oke ya. Kemudian juga artis-artis Korea juga ketika meniti karir butuh perjuangan, itu juga perlu kalian apa namanya menjadi teladan ya. Baik, ada yang lain? Bagaimana cara mengatasi agar tidak kecanduan dengan K-pop? Oke, silakan supaya tidak kecanduan K-pop ya. Maksudnya ya kita suka tapi yang biasa saja gitu ya. Silakan. Mengintegrasikan
Oke, itu ya. Setidaknya apa namanya K-pop banyak bahayanya, tetapi juga ada yang positifnya ya. Pada saat kita bisa berkolaborasi. Oke, cukup ya untuk kelompok 3 ya. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali. Lanjut kelompok 4 ya. Silakan harus lebih baik lagi. Nah, silakan kelompok 4 bisa mulai presentasi ya. Dari domain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar di Yang lain ternyata Oke, silakan kelompok lain. Kalau ada pertanyaan untuk kelompok 4 ya. Kalau topiknya adalah mengenai TikTok ya. Ini juga setiap hari kalian gunakan. Ya, silakan. Enggak? Siapa? Silakan. Tadi siapa? Ya, Pak. Positif dari TikTok. Ya, silakan. Yang positif dari TikTok. meningkatkan kreativitas dan daya tarik konten, memfasilitasi ekspresi dan identitas visual, meningkatkan interaksi dan koneksi sosial, mendorong viralitas, stimulasi dopamin, potensi ekonomi dan mengikuti tren. Oke, itu ya. Ada yang lain? Pertanyaan? Ya, silakan Mas. Nama Mas? Nah, silakan. Manfaatnya, silakan. Manfaat TikTok apa? Silakan, manfaatnya. Apa ya? Mengekspresikan diri dan sarana hiburan. Oke, untuk mengekspresikan diri supaya bisa dilihat banyak orang juga untuk hiburan. Oke, ada yang lain lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali. Baik, kita menuju yang terakhir kelompok 5. Silakan. Harus lebih baik dari sebelumnya. Baik, silakan kelompok 5 untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan
Dampak negatif dari berita hoax yaitu menyebarkan kebohongan yang bisa menyesatkan seseorang, menimbulkan kepanikan, kebingungan dan kestabilan dari masyarakat, dapat merusak nama baik seseorang, mengurangi rasa kepercayaan pada masyarakat dan menghemat penyampaian informasi yang benar. Dampak positif dari berita hoax tidak memiliki dampak positif yang sebenarnya. Solusi mengatasi berita hoax, kebenaran informasi, verifikasi sumber berita sebelum menyebarkan, gunakan sumber resmi seperti situs pemerintah atau media terpercaya. 3. Edukasi masyarakat tentang bahaya hoax dan cara membedakannya dari berita fakta. Silakan yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan, oke. Silakan Mbak, kamu Mbak. Oke, Sally. Oke, coba. Berita apa? Contoh. Fitnah seseorang. Oke, ada berita tentang fitnah seseorang, padahal sebenarnya tidak terjadi gitu ya. Atau mungkin yang sama lagi, ternyata itu hoax misalnya. Berita nyata ya, bukannya apa? Cara mengatasi berita hoax. Oh, cara mengatasi. Silakan. Cek kebenaran informasi dan gunakan sumber yang resmi seperti situs pemerintah atau media yang terpercaya. Oke ya, jadi dicek dulu, kemudian kita lihat di sumber-sumber yang ori ya, yang mungkin dari koran-koran yang apa namanya kredibel gitu ya. Ada yang lain? Cara membedakan berita hoax dan berita asli. Nah ini menarik ya. Berita hoax yang fakta itu seperti apa? Bagus nih ya. Supaya kalian kalau nanti mendapati berita bisa tahu oh ini hoax, oh ini yang fakta gitu ya. Silakan. Berita fakta yaitu verifikasi sumber, periksa fakta, berpikir kritis. Berita hoax. Cek kebenaran informasi, gunakan media yang terpercaya, biasakan berpikir kritis dan klarifikasi. Oke, jadi caranya salah satunya adalah kalian harus berpikir kritis. Jadi kalau ada berita jangan langsung mentah-mentah telan ya, tapi kamu harus benar ya, harus ada pertanyaan dulu. Setelah itu cari sumber-sumber yang asli. Baik, ada yang lain lagi? Nah, silakan Mbak. Oke, ciri-ciri berita hoax. Menyebarkan kebohongan yang bisa menyesatkan seseorang, Oke, menyebarkan kebohongan yang lain. dapat merusak nama baik seseorang dan mengurangi rasa kepercayaan. Mencemarkan nama baik. Kemudian yang kalau Kodi biasanya adalah yang bombastis. Rata-rata berita yang bombastis adalah berita yang hoax. Oke, ada yang lain lagi pertanyaannya? Cukup ya? Baik, untuk itu kita beri close. Yang mulia untuk kelompok 5. Saya kembali ya. Oke, Kodi sangat senang karena presentasi kalian sangat luar biasa. Kemudian juga tanggapan kelompok-kelompok lain sangat luar biasa ya. Jadi mengapresiasi itu. Oke, kemudian mari kita simpulkan terkait materi hari ini ya. Oke, kesimpulannya adalah bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Mau tidak mau kita harus menerima itu. Yang diperlukan adalah bagaimana kita menyikapi globalisasi itu sehingga kita mampu bersikap yang baik.
terutama yang positif kita terus manfaatkan, sedangkan yang negatifnya kita hilangkan. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya, Audi ingin refleksi dari kalian terkait dengan masalah yang sudah kalian analisis ya. Kira-kira refleksinya seperti apa? Artinya kamu mengungkapkan bagaimana kamu menghadapi atau menanggapi terkait dengan masalah yang sudah kalian diskusikan ya. Silakan, mungkin kelompok mana dulu mau mengrefleksikan. Refleksi intinya adalah sikap kamu harus bagaimana menghadapi permasalahan globalisasi. Kelompok satu mungkin silakan. Yang kelompok yang lain silakan. Refleksinya apa? Siapa tulis? Mungkin kamu tadi mengenai fake news ya. Kira-kira kamu sikapnya untuk fake news seperti apa? Refleksi kamu. Oke, kita berusaha untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan berita hoax ya. Kalau itu tahu berita hoax jangan di-share, tapi diendapkan saja ya. Oke, good. Kelompok 5, kelompok yang lain refleksinya ada yang campur. Kelompok ini, kelompok apa? Hip-hop kira-kira apa tadi refleksinya dengan hip-hop? Kira-kira kamu seperti apa? Mau seperti apa? Biasa saja ya, meskipun ada hip-hop tapi kita menanggapi tidak terlalu fanatik gitu ya, yang biasa saja. Baik, itu refleksi kita ya. Kemudian Pak Uji sekali lagi menegaskan bahwa globalisasi salah satu penyebabnya yang mau tidak mau kita harus juga pahami adalah terkait dengan kemajuan teknologi. Globalisasi semakin berkembang karena ada yang namanya teknologi. Ada handphone, ada smartphone dan lain sebagainya. Baik, kemudian berikutnya kita refleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan ungkapkan perasaanmu. Apakah kamu sedih? Apakah kamu senang? Atau yang seperti apa? Coba. Siapa tadi? Gimana? Silakan kamu refleksikan terkait pembelajaran hari ini. Karena bisa mengenal banyak hal tentang globalisasi. Ada lagi perasaanmu? Merasakan pembelajaran hari ini seperti apa? Gembira atau mungkin sedih? Gembira ya? Kira-kira kenapa gembira? Rasanya karena pembelajarannya dinamis atau mungkin membuat ngantuk atau Karena pembelajarannya senang. Oke, kalau pembelajarannya tidak tegang, oke, good ya. Ada yang lain, kelompok lain yang mau mengungkapkan perasaannya? Silakan. Silakan kelompok lain. Kelompok lain? Mbak, silakan. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Apalagi? Mengedukasi, apalagi? Apalagi? Mengedukasi, menyenangkan. Kemudian oke. Banyak mengeksplorasi banyak hal terkait dengan globalisasi. Baik, itu refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Kemudian yang berikutnya sebagai tugas di berikutnya ya, ada sebuah proyek yang harus kalian selesaikan, yaitu kalian amati di sekitar lingkungan kalian, lingkungan sekolah boleh, lingkungan rumah boleh. Kemudian kamu cari satu kasus mengenai dampak globalisasi. Setelah itu kalian buatkan sebuah artikel ya. Nah ini nanti bisa lama, bisa kita buat lama. Nanti kalau dia akan berikan cara-caranya membuat artikel. Nah kalau ada artikel yang bagus, nanti Pak Udi bisa kirimkan ke media ya. Sekali lagi, Pak Udi selain guru adalah Pak Udi penulis. Jadi kalau kalian nanti ada
tulisannya bagus, bisa kalau diangkat menjadi tulisan yang bisa dipublish di orang. Baik, itu tugas kalian di rumah ya. Nanti bagaimana caranya kita akan berikan penjelasan selanjutnya. Oke, kemudian di bagian akhir pasti yang kalian tunggu-tunggu ya, yaitu kata-kata hari ini. Kelas Iya, Oji sangat senang karena Oji masuk ke sini langsung banyak Oji kata-kata hari ini, Oji kata-kata hari ini. Artinya apa? Artinya kalian sangat menunggu Pak Oji ya. Oke. Baik, kata-kata hari ini adalah ada kata hari ini. Ini kita selalu bisa memaafkan, tetapi tidak harus melupakan. Tepuk tangan ya. Kalau diakhiri bunga mawar, bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih.